Halo, perkenalkan nama saya Gita Estolusiana dari kelas B dengan NIM 08051181924020. Di sini saya sebagai praktikan praktikum eksplorasi sumber daya kelautan akan menjelaskan dan mengolah data mengenai penyajian stok ikan, di mana di sini saya melanjutkan pengolahan data CPUE sebelumnya dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga dilanjutkan dengan software Visat. Begitu langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Baik, langsung saja kita mulai pengolahan datanya. Pertama, kita buka dulu software Microsoft Excel-nya. Nah, di sini kita menggunakan data biologi hasil tangkapan. Ada alat tangkap, nama kapal, banyak, dan lain sebagainya. Pertama, kita filter dulu, kita blok, lalu kita filter. Ini guna untuk mengecek kembali apakah sudah sesuai data yang ingin kita olah. Pada bagian jenis spesies hiu ini, kita hanya menggunakan bagian Alopias pelagicus. Jadi otomatis nanti dia bakal berubah seluruh datanya menjadi Alopias pelagicus. Kita okekan saja. Baiklah, jika sudah difilter seperti ini dan sudah diubah untuk jenis spesies hiunya, kita blok seluruh datanya, kita copy ke sheet baru. Nah, di sini untuk nama sheetnya kita rename menjadi biologi Alopias pelagicus. Nah, jika sudah, di sini kan tuh betinanya masih huruf kecil, jadi harus kita ubah ke huruf kapital biar kelihatan lebih bagus aja. Jadi kita pilih CTRLH, huruf B-nya diubah menjadi kapital lalu replace all. Oke. Nah, maka dia otomatis bakal berubah seluruhnya. Kemudian di sini ada yang namanya kematangan kategori kematangan kelamin, ada yang FC. Kita filter dulu. Nah, di sini ada yang namanya FC, NA, NC, dan NFC. Dimana FC itu sendiri full classification, artinya untuk kematangan kelaminnya itu sudah matang atau dapat dikatakan sudah dewasa. Untuk NA itu adalah untuk kematangan kelaminnya itu tidak teridentifikasi karena sifatnya yang jinak. Lalu NC itu not classification, artinya belum dewasa. Untuk kematangan kelaminnya itu masih lunak. Kemudian NFC adalah kematangan kelaminnya itu dapat dikatakan antara lunak dan juga keras, dapat diartikan juga sebagai tingkat remaja. Baik, di sini sudah ada saya buat nama-namanya, di mana SKB itu adalah selang kelas bawah, SKA selang kelas atas, dan SK itu sendiri selang kelas. Adapun rumus dari selang kelas bawah itu yang pertama buat sama dengan nilai dari minimum distribusi frekuensi panjang tadi, kita enter saja. Kemudian selang kelas atas itu sama dengan nilai dari selang kelas bawah kita tambah dengan lebar kelas yang sudah dibulatkan. Kita enter. Lalu jangan lupa tambahkan dolar agar datanya itu sama jika ditarik sampai 13 data ke bawah. Untuk mencari nilai SKB selang kelas bawah yang kedua itu rumusnya sama dengan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Maaf, saya lupa menambahkan jarak kelas di sini. Bentar. Maaf, ada kesalahan. Di sini saya tambah dulu jarak kelas. Rumus jarak kelas itu adalah lebar kelas yang sudah dibulatkan ditambah 1. Maaf, ini dibulatkan
menjadi 6 karena dibulatkannya ke bawah, lalu jadi 7 untuk jarak kelasnya. Maaf, ada kesalahan. Kita lanjutkan untuk selang kelas bawah, itu sama dengan nilai selang kelas bawah yang pertama tadi ditambah dengan jarak kelas yang sudah dibulatkan, lalu kita enter. Nah, di sini jangan lupa juga tambahkan dolar agar ditarik 18 data ke bawah. Itu selalu sama, datanya tidak berantakan. Maaf, terjadi kesalahan untuk lebar kelas dan jarak kelas. Itu jika dikecilkan angkanya akan menjadi 7 dan jarak kelasnya tadi berubah menjadi 8. Nah, ini hasil SKB dan juga SKA yang sudah dihitung sampai dengan 13 kolom. Selanjutnya, saya akan mencari nilai dari SK selang kelas, yaitu rumusnya sama dengan nilai SKB yang pertama tadi dan strip nilai SKA. Enter. Nah, selang kelas itu artinya antara jarak dari SKB dengan SKA itu rentan 100 sampai dengan 107. Itu kita tambahkan juga, tidak usah, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis dia langsung terkalkulasi sendiri untuk setiap datanya sesuai dengan SKB dan SKA-nya. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari BKB, BKA, dan juga BK. Nah, di sini rumus dari BKB itu sendiri adalah sama dengan nilai SKB yang tadi, yang pertama dikurang 0,5. Nah, dapat hasilnya 99,5. Langsung saja kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lain. Nah, seperti ini. Lalu mencari nilai BKA, itu rumusnya sama dengan nilai SKA kita tambah dengan 0,5. Nah, didapat hasilnya seperti ini, langsung saja tarik ke bawah. Baik, jika sudah, kita cari nilai dari BK. Rumusnya itu adalah sama dengan nilai BKB dan strip nilai BKA. Nah, jadi ini nilai rentan antara BKB sampai dengan BKA. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul nilainya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai XI, yaitu nilai tengah. Kemudian ada pun rumus XI ini adalah sama dengan buka kurung nilai BKB ditambah dengan nilai BKA tutup kurung lalu dibagi dengan 2. Enter. Langsung saja tarik ke bawah, maka dapat hasilnya. Dia langsung terkalkulasi otomatis kayak gitu. Selanjutnya kita mencari nilai frekuensi, yaitu FI frekuensi. Sebelumnya kita blok dulu bagian kotak frekuensinya, lalu kita masukkan rumusnya sama dengan frekuensi buka kurung nilai dari standar length yang tadi sebelumnya. Kita lihat dulu, ini nilai standar length ini kita tarik ke bawah, lalu di titik koma sudah kita titik koma, kemudian kita masukkan data BKA-nya seluruhnya, tutup kurung, kemudian CTRL Shift Enter bersamaan. Nah, maka didapat hasilnya seperti ini, langsung saja tarik ke bawah. Nah, inilah
nilai dari frekuensinya. Baiklah, ini dia nilai frekuensi tadi yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya kita akan buat grafik. Pilih insert, pakai grafik batang di bilang kolom ini. Klik kanan, pilih select data. Jika sudah, kita pilih yang add data. Ini kita masukkan data frekuensi. Oke. Nah, maka akan muncul grafiknya. Selanjutnya kita pilih ke edit yang kanan ini untuk exit label range-nya. Itu kita isi nilai dari selang kelas. Itu diokekan, maka akan muncul nilai selang kelasnya. Ini okekan saja. Selanjutnya kita klik diagram batangnya, lalu klik kanan, pilih format data series. Nah, di sini kita pilih yang bagian gap width-nya itu kita buat 0%. Ini agar menjadi lebih mudah untuk dibaca. Lalu pada bagian border color, pilih yang solid line, pilih warna hitam. Kemudian kita close. Nah, akan muncul garis-garis pembatasnya. Maka kalau tampilan seperti itu lebih jelas untuk dilihat perbedaannya. Selanjutnya kita pilih layout, chartnya untuk judulnya ini kita buat di sini. Kemudian untuk keterangannya kita buat dulu judulnya di sini adalah distribusi frekuensi panjang panjang dari Alopias pelagicus seperti ini. Lalu yang ini kita isi dengan selang kelas dalam centimeter standar length. Kemudian di sini kita isi frekuensi. Nah, seperti ini kira-kira tampilan dari grafik distribusi frekuensi panjang Alopias pelagicus. Adapun nilai tertinggi itu pada rentang 140 sampai dengan 147 dan terendah 196 sampai 203. Baik, selanjutnya bila kira-kira 39,94%. Untuk yang betina sama dengan buka kurung nilai betina dibagi dengan total tutup kurung dikali dengan 100. Nah, dapat hasil seperti ini. Bisa langsung saja kita kurangkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk total itu sama dengan buka kurung total dibagi total dikali 100, dapat hasilnya seperti ini. Ini langsung saja kita membuat grafik dengan cara klik insert, lalu pilih, kita pakai Dragonfly, klik kanan, pilih select data, kemudian kita isi di sini series name itu adalah di sini jumlah individunya. Oke. Lalu untuk ini kita edit axis labelnya, itu kita isi jantan dan betina. Lalu kita okekan.
Baik, selanjutnya kita akan mencari, kita ubah dulu ininya. Bisa kita edit. Layout, data labels, seperti ini. Kita buat judul, kita buat rasio kelamin tikus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung uji J square. Walaupun dihitung itu itu sama dengan 1:1, kan H1 itu selanjutnya kita mencari nilai rata-ratanya. Ini dengan rumus sama dengan total ini dibagi dengan 2. Untuk x kuadrat hitungnya itu rumusnya sama dengan kurung 3 kali individu jantan dikurang dengan rata-rata, kemudian kurung dibagi 2 dipangkatin 2 dibagi nilai rata-rata, tutup kurung tambah kurung 3 kali jumlah yang individu betina dikurang dengan rata-rata, tutup kurung pangkat 2 dibagi rata-rata, tutup kurung. Nah, inilah hasilnya. Kemudian untuk X tabel sama dengan Sifin kurung 0,05 titik koma kurung 2 kurang 1 kurung 2 kali enter. Nah, inilah hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 hitung itu lebih besar dari X2 tabel, maka rasio kelaminnya tidak seimbang antara X2 hitung dan X2 tabel.